Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofwan Johari dalam serial kajian fikih bisnis, ekonomi dan keuangan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang batas maksimal keuntungan yang diperkenankan dalam Islam. Di masyarakat, saya menemukan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa batas keuntungan maksimal itu ada yang mengatakan 30%, ada 50%, ada 100%. Bervariatif lah ya. Nah sebenarnya dalam Islam bagaimana? Oke, saya mau kasih contoh. Kita biasa membeli minuman dalam kemasan ya. Katakanlah yang kemasan 600 ml, 600 ml. Itu kalau kita beli di minimarket mungkin harganya sekitar 2.000 hingga 3.000 rupiah. Nah, kalau kita beli di mana itu misalnya di restoran, wah harganya mungkin bisa 10.000 hingga 15.000. Di hotel mungkin bisa sampai 20.000. Kalau misalnya orang mengatakan bahwa batas keuntungan maksimal itu hanya 30%, 40%, 50%, 100%, mungkin transaksi kita di restoran kalau beli minuman itu bisa jadi haram ya. Kalau kita minum minuman di hotel bisa jadi haram nih jangan-jangan. Begitu pula dengan harga kopi ya. Kopi itu mungkin modalnya Rp2.000, Rp3.000 ya. Kalau kita beli yang keliling itu harganya padahal satu cangkir, satu gelas cuma Rp3.000 sampai Rp5.000. Nah kalau di kafe, bisa sampai Rp50.000, Rp60.000 ya. Sebenarnya modalnya berapa? Yang jelas saya punya dugaan ya, minimal berdasarkan pengalaman saya sebagai pedagang, itu untungnya jelas di atas 100%. Ya. Terus gimana dong hukumnya dalam Islam gitu? Nah, ini ada satu cerita atau hadis ya sebenarnya, cerita yang terjadi di zaman Nabi, jadi kan otomatis hadis ya. Jadi di zaman Nabi itu pernah suatu ketika terjadi yang zaman sekarang kita kenal dengan inflasi. Barang-barang harganya itu pada naik. Ya. Akhirnya ada sekelompok sahabat datang kepada Rasulullah ya. Ini hadis tersebut di dalam Sunan Abu Dawud. Akhirnya para sahabat ini datang kepada Rasulullah memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah menentukan harga-harga barang. Ya, kalau di dalam Sunan Abu Dawud diungkapkan, "Ya Rasulullah wala si'ru fasair lana." Waqala Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Innallaha huwal musa'ir, al-qabidul basitur raziq. Wa inni la arju an alqallaha azza wa jalla wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala malin aw kama qala." Ya. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, dialah yang menggenggam, dialah yang melepaskan, dialah yang membagi rezeki. Saya berharap ya agar saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut kepada saya karena kedaliman yang saya lakukan dalam urusan harta ataupun urusan darah kalian. Artinya, Rasulullah tidak berkenan menentukan harga barang. Lah barang itu yang jual adalah masyarakat, yang beli masyarakat. Kenapa saya harus menentukan harga? Ya, Allah lah yang membagi rezeki. Kalau ada yang dapat untung banyak, itulah rezeki yang dibagikan oleh Allah kepada mereka. Kalau ada yang rugi, ya itulah takdirnya itulah. Yang bagi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, bukan saya. Kira-kira begitu jawab Rasulullah. Dan Rasulullah mengungkapkan juga dalam hadis tadi, Al-Qabidul Basit, Allah lah yang menggenggam dan Allah lah yang melepas. Ya. Artinya apa? Kalau bahasa ekonomi itu hukum supply and demand. Ya, harga itu akan murah kalau suplainya banyak. Gitu kan? Harga itu akan mahal kalau suplainya sedikit, barangnya digenggam oleh orang. Nah, yang menentukan ada orang menggenggam atau orang melepasnya adalah sebenarnya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, kira-kira sederhananya dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menentukan harga-harga barang. Walaupun diungkapkan dalam hadis tadi, innallaha huwal musa'id, Allah lah yang menentukan harga. Bukan berarti harga-harga yang ditentukan oleh Allah itu artinya ada ayat turun menjelaskan bahwasanya harga unta sekian, harga kurma sekian. Kan nggak ada, nyatanya juga nggak ada. Artinya adalah tergantung pada sunnatullah. Nah, kalau bahasa ekonominya sekali lagi, ya tergantung pada mekanisme pasar, tergantung pada supply and demand. Dengan kata lain, ya yang saya pahami dari hadis ini bahwa tidak ada
batas maksimal mengambil keuntungan yang ditentukan dalam Islam. Harga itu terserah kepada keriduan antara kedua belah pihak. Kalau di dalam ayat Al-Quran diungkapkan, illa ang takuna tijaratan ang taradin minkum. Yang penting kedua belah pihak ridho dan tidak ada kebohongan di antara mereka. Ya, kalau bahasa kerennya, tiada dusta di antara penjual dan pembeli. Yang penting itu, jujur. Nah, hanya saja jamaah sekalian, meskipun orang boleh mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak ada batas maksimal harga. Yang penting ridho dan tidak ada bohong. Tetapi ya ada anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Kalau kita melakukan jual beli, jangan menyusahkan orang lain, jangan menyusahkan penjual dan jangan menyusahkan pembeli. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya disebutkan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mudah, murah, ya, tidak menyulitkan orang lain ketika dia menjual, ketika dia membeli, dan ketika dia membayar hutang. Artinya, walaupun kita boleh mengambil keuntungan yang banyak, tapi jangan sampai memberatkan konsumen. Sekiranya kita jual dengan harga mahal, orang ridho dan tidak berat, ya silahkan saja. Jadi, saran saya, yang ngambil keuntungan jangan banyak-banyak. Tetapi, kalau ada orang yang mendapat keuntungan banyak, jangan kita bilang haram. Karena batas maksimal keuntungan harus sekian. Mana dalilnya? Tidak ada. Ya. Sampai sekarang, Allahu a'lam, saya belum menemukan hadis yang membatasi keuntungan itu harus sekian persen, tidak boleh lebih dari sekian persen. Sampai sekarang saya belum menemukan. Oleh sebab itu, ya kita harus bijak. Kalau kita sebagai penjual, sekali lagi pesan saya, jangan jual terlalu mahal. Kalau kita jadi pembeli juga, kalau nawar tuh jangan sampai nyusahin penjualnya, ya. Kalau kita jadi pembeli, nawar ya nawar, tapi jangan nyakitin penjualnya, gitu. Nah, tetapi kalau kita sewaktu-waktu kepingin makan enak di tempat yang mewah, ada orang yang jual dengan harga yang mahal, ya. Ya kalau mereka sama-sama ridho, kemudian tidak ada dusta di antara mereka, insya Allah ini tidak dilarang dalam Islam. Mudah-mudahan video pendek saya ini bermanfaat, memberikan pencerahan kepada para pebisnis, ya. Jangan berantem, tapi ayo sama-sama kita memudahkan orang lain, membuat orang lain mudah berurusan dengan kita. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.